address translation nanti akan dibahas juga di tentang NAT ya, tentang NAT itu kalau nggak salah di sisi A2 atau 3 ya, aku agak lupa. Jadi nanti akan ada salah satu materi terkait dengan NAT, jadi bagaimana cara membuat NAT, jadi API public minimal fungsionalnya dalam membuat si IP public itu bisa terkoneksi ke internet, jadi seperti itu. Nah, itu kalau di IP versi 4, jadi kalau IP versi 6 itu tidak di NAT bisa, tapi tidak didesain memang untuk NAT gitu konsep awalnya, karena kan memang jumlahnya banyak ya, ke setiap device atau setiap user yang menggunakan internet ya langsung dapat IP public. Nah, nanti IP public itu namanya GUA. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di slide ya. Oke, sambil nunggu membuka slide-nya dulu. Oh, bentar, salah, ini bukan yang EMSA. Oke, sebentar ya, saya buka PPT-nya dulu. Oke, untuk slide sudah nampak? Bisa terlihat? Terlihat, Pak. Sudah ya, oke. Ada yang dulu tugas akhir, skripsi, atau PA-nya terkait dengan IP versi 6? Nah, kalau mungkin tak tugas akhirnya ada hubungannya dengan IP versi 6, mungkin lebih jago mungkin ya. Oke, kita sharing aja di sini, jadi kita coba sharing. Nah, memang jadi kita kan kalau di network kita mengenal ada beberapa addressing ya, ada beberapa alamat address. Yang pertama adalah alamat fisik, yaitu MAC address kemarin ya, yang di layer 2. Kalau nggak salah di data link itu kan kemarin dengan aku juga. Kemudian nanti ada IP versi 4 kemarin dengan Pak Periadi, sudah dijelaskan dengan Pak Periadi terkait IP versi 4. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini ada IP versi 6 addressing. Jadi IP versi 4 dan 6 ini layernya sama di layer 3 ya. Oke, next. Ini adalah IP versi 6. Nah, pertemuan ini kita coba bahas terkait IP versi 6 sendiri. Nah, jadi ini adalah latar belakangnya. Latar belakang kenapa di situ butuh IP versi 6 ya. Kita kan sebenarnya sudah ada IP versi 4 dan memang itu juga sudah digunakan secara global dan sudah settle gitu ya. Jadi memang sudah digunakan, sudah settle. Nah, kenapa tiba-tiba muncul konsep IP versi 6? Nah, karena keterbatasan dari IP versi 4. Jadi yang terbatas ini adalah IP public ya, bukan IP private. Kalau IP private kan nggak ada masalah. Jadi IP private itu kita bisa create sendiri. Tapi kalau IP versi 6 itu memang terkoneksi secara global dan itu biasanya diberikan oleh provider kan.
Nah, secara kalau tidak salah berdasarkan data itu IP versi. Jadi karena salah satu alasannya adalah karena keterbatasan IP versi 4 ya, udah hampir habis. Jadi kalau nggak salah itu di selain Afrika ya, selain di Afrika itu penggunaan IP versi 4 itu sudah sekitar 70%. 70%, mungkin sekarang udah lebih ya. Jadi sekitar 70% sudah terpakai. Nah, padahal sekarang device itu akan semakin besar gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu yang namanya user gitu, orang gitu ya terkoneksi ke internet mungkin hanya menggunakan satu laptop gitu kan. Lama-lama muncul smartphone gitu. Smartphone bahkan mungkin sekarang tidak hanya smartphone, satu orang bawa laptop, bawa smartphone gitu kan. Smartphone-nya mungkin nggak hanya satu, bawa tablet juga gitu. Jadi eh, ada 3 device satu orang dikali berapa gitu kan. Yang awalnya dulu hanya memang IP versi 4 didesain setiap user itu pun bisa satu, kemudian di apa ya di NAT itu pun masih bisa cukup. Nah mungkin sekarang akan lebih luas lagi, apalagi dengan banyaknya industri atau enterprise yang memang beralih semua operasionalnya ke IT ya. Jadi semuanya nanti beralih ke IT. Nah, nanti mungkin yang kalian mau lanjut S2 atau mungkin S3 ini menarik ya. Jadi konsep IT yang ke depan itu nanti kemungkinan akan eh, berkaitan dengan kayak seperti big data, kemudian artificial intelligence gitu kan, dan cloud. Jadi ketiga itu biasa untuk kedepannya. Nah, nanti mungkin kalian yang mau misalkan nih ada yang mau kuliah lagi ya bisa mengambil bidang-bidang seperti itu, terutama yang di IT ya. Jadi nanti pergerakan industri atau teknologi pun juga nanti ke situ. Nah, karena pergerakan industri dan teknologi ke situ, otomatis banyak perusahaan yang memang membutuhkan koneksi ya, koneksi ke jaringan global atau internet. Nah, koneksi ke jaringan global otomatis kita butuh suatu IP yang memang terkoneksi ke atau address yang memang terkoneksi ke jaringan tersebut. Nah, yang sekarang kita gunakan untuk saat ini adalah IP versi 4 kan ya. Nah, tapi ya tadi memang sudah ada keterbatasan. Jadi kalau nggak salah itu data tahun berapa ya? Bukan 2020, yang jelas tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 70% untuk yang non Afrika ya itu sudah terpakai. Jadi kebayang nanti ke depannya. Nah, untuk beberapa perusahaan sendiri atau beberapa enterprise ini memang sudah beberapa menerapkan IP versi 6 dan ada beberapa provider juga sudah memang menggunakan IP versi 6. Cuman memang ya realnya itu nggak semudah itu meskipun ada beberapa metode yang digunakan untuk konversi atau translasi dari IP versi 4 ke 6, tapi realnya itu nggak semudah itu tinggal diganti gitu. Jadi udah sekarang full semua seluruh dunia diganti nggak seperti itu karena kan memang ada keterkaitan dengan rule kan. Jadi misalkan contohnya ACL ketika kita menggunakan IP versi 4 dengan 6 tentu kan nanti ya dari routingnya, kemudian dari hasilnya akan sangat berbeda gitu kan. Dan mungkin rule-rule atau konfigurasi yang lain juga harus diubah. Jadi tidak serta-merta kita langsung diubah, yaudah langsung diubah aja IP versi 6, kesepakatan seluruh dunia, nggak seperti itu. Gitu. Sama halnya ketika kita apa ya mengubah addressing di ini aja lah, kita bayangkan dalam satu enterprise saja, dalam satu perusahaan saja. Kita ubah yang awalnya misalkan menggunakan IP versi 4 langsung diubah semuanya menggunakan IP versi 6. Kebayang effortnya seperti apa, kemudian efeknya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Apalagi ini kalau kita ngomongnya seluruh dunia gitu ya, global. Jadi itu kenapa timbulnya IP versi 6 seperti itu ceritanya. Jadi ya permasalahan utama adalah keterbatasan dari IP versi 4 sendiri. Jadi dia ada limitasi terkait dengan kapasitasnya. Nah, jadi sudah semakin banyak yang menggunakan, kemudian semakin terbatas, kemudian ditambah lagi dengan peningkatan pengguna internet gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini yang aku ceritakan tadi ya, sebenarnya apakah ketika kita menggunakan IP versi 6 itu langsung serta-merta dalam artian diubah
semua device-nya ke IP versi 6. Nah, seperti itu juga. Kita bisa melakukan beberapa metode sehingga untuk menjembatani perubahan dari IP versi 4 ke 6. Tapi ini hanya kalau di sini adalah di bagian user ya, lebih banyaknya di bagian user cara ini. Tapi kalau misalkan terkait dengan rule-rule tadi, tentu nggak semudah itu. Rule kemudian routing itu nggak semudah itu ya, mengganti langsung ke IP versi 6, nggak seperti itu gitu kan. Berarti dia kan tetap harus reconfigure, kemudian konsepnya saja juga beda, addressing IP versi 4 dan 6, tidak ada subnetting sebenarnya. Subnetting nggak ada, tapi subnet ada, nanti subnet itu ada di IP versi 6. Tapi proses subnetting itu nggak ada, itu seperti halnya di IP versi 4. Jadi misalkan kita nih sudah bisa kita menggunakan jaringan IP versi 4, gimana kalau misalkan kita mau menggunakan IP versi 6, caranya gimana agar si kedua jaringan yang berbeda tipe addressing itu bisa terkoneksi. Yang pertama adalah menggunakan dual stack. Dual stack itu adalah, nah di sini the device run both IP versi 4 dan 6. Jadi satu interface adapter atau adapter network itu bisa kita konfigurasi menjadi beberapa address gitu ya. Di IP versi 4 pun juga sama. Jadi jangan salah ya, jangan kebayang kalau nggak salah di soal apapun, soal CCNA atau soal apa ya, atau di mikrotik aku lupa, ada pertanyaan juga seperti ini. Sebutkan apa ya, pernyataan atau statement yang benar terkait hal ini. Nanti ada salah satu, kalau salah statementnya itu adalah NIC, Network Interface Card, itu bisa dikonfigurasi lebih dari satu IP address. Kira-kira benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau aku punya NIC, itu bisa dikonfigurasi dua IP gitu nggak? Misalkan IP versi 4 lah, kita belum ngomong ke IP versi 6. Ada yang bisa jawab? Lewat chat nggak apa-apa lah, lewat chat. Kalau mau, chatnya aktif kan ya? Saya coba jawab, Pak. Boleh. Mas Puru ya? Iya, Pak. Jadi Oke. kalau misalnya konfigurasi dual IP, kalau misalnya yang saya pernah lakuin ya, Pak, kalau Hmm. misalnya IP v6 sama v4 Hmm. itu itu bisa sih, Pak. Kalau sama-sama IP versi 4, Kalau sama satu NIC, dua IP versi 4, misalkan. eh nggak bisa sih, Pak, kayaknya. Yakin? Nggak tahu sih, yang terakhir kurang yakin sih, Pak. Kalau yang IPv4 sama V6 bisa, kalau yang sesama Ya, IP oke. kurang tahu. Sebenarnya bisa. Jadi IP versi 4 itu bisa kita, jadi misalkan kita punya satu NIC, kita kita masukkan dua IP, misalkan satu IP-nya adalah 192.168.1.1, kemudian yang kedua adalah 172.16.1.1, misalkan, itu bisa selama dia nggak bentrok ya. Jadi jangan disamakan, misalkan yang IP pertama adalah 192.168.1.1, yang IP kedua juga sama, nggak boleh gitu. Kalau berbeda nggak masalah. Nah, itu bisa diterapkan di Windows ataupun di Linux juga bisa. Ya, nanti caranya bisa kalian Google ya. Jadi ada satu pertanyaan seperti itu juga. Aku lupa di soal sertifikasi untuk mikrotik atau CCNA gitu. Jadi ada pertanyaan itu. Jadi bisa. Jawabannya adalah bisa. Apalagi kalau di sini kita ngomong IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, nanti kalian coba di komen prom ya. Oke, kita sambil coba lah ya. Komen promnya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nah, ini adalah di laptopku. Jadi kalau kita lihat menggunakan ipconfig/all pun,
Ini sebenarnya satu NIC bisa kita gunakan 2 interface. Nah, kalau kasusnya misalkan di IP versi 4 dan 6 di sini ada ya. Ini adalah IP versi 4-nya. Kelihatan ya untuk command prompt-nya? Oke, kelihatan. Nah, ini adalah IP versi 4-nya. Di sini kan aku pakai 192.168.1.6. Nah, ini adalah versi 4-nya. Ini adalah yang diatas adalah versi 6. Link lokal IP versi 6 address. Nah, apa itu link lokal nanti di belakang akan kita diskusikan lagi. Nah, jadi ini adalah IP versi 6 yang ada di NIC-ku. Nah, ini adalah IP versi 4. Jadi bisa gitu. Nah, termasuk juga IP versi 4 juga bisa di Windows, misalkan kita double juga nggak masalah. Itu bisa juga. Oke. Kita balik lagi ke slide. Oke, jadi dual stack seperti itu ya. Jadi dual stack itu dia dalam satu device atau bisa juga dalam satu NIC dia menerapkan 2 IP. Nah, kalau di kasusnya misalkan kita ngomong dual stack di IP versi 6, berarti si satu NIC itu dikonfigurasi dengan 2 IP, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau ada user menggunakan IP versi 4, ya bisa gitu. Misalkan ping nih, dari A ke B, dua-duanya menggunakan dual stack. A ke B ya bisa menggunakan nanti koneksinya misalkan pingnya pakai IP versi 4 ya versi 4. Kalau pakai versi 6 ya pakai versi 6 karena kan dua-duanya punya. Itu ya. Yang berikutnya adalah tunneling. Tadi yang dual stack, yang sekarang adalah tunneling. Bentar, minum dulu sebentar. Oke, tunneling. Tunneling itu kan sebenarnya konsepnya adalah membungkus, gitu ya, membungkus. Jadi misalkan di luar itu kan menggunakan IP versi 4. Nah, misalkan di lokal kita pengen menggunakan IP versi 6. Berarti ketika kita mau masuk ke jaringan versi 6, berarti paket si IP versi 6 tadi dibungkus dengan paket atau header dari IP versi 4 gitu. Nah, di sini butuh peran serta router. Nah, kalau di atas tadi dual stack mungkin nggak pakai router nggak masalah. Dan nanti tunneling ini butuh router untuk melakukan tunnel tadi. Jadi ketika ada paket misalkan IP versi 6 nih, IP versi 6 dan paket datanya masuk ke router, di router nanti dibungkus. Itu. Jadi dibungkus dengan sistem tunnel ini, dibungkus dengan header si IP versi 4. Jadi ketika keluar ya keluar dari router masuk ke dalam jaringan IP versi 4, dikenalinya adalah IP versi 4 sehingga si paket tadi bisa sampai ke tujuan. Nah, nanti kalau kita ngomong tunneling ini berarti nanti diproses destinasinya atau di destinasinya si tunnel itu harus dibuka lagi. Ya, kebayang ya. Jadi kalau tunneling seperti ini, misalkan ini adalah device, ini router, di sini misalkan jaringan IP versi 4, ini jaringan IP versi 4, terus di sini router, di sini adalah destinasinya. Jadi ini adalah source, ini destinasinya. Nah, dari S ke D ini, misalkan si S ini menggunakan IP versi 6, nah menggunakan IP versi 6, ini menggunakan jaringan menggunakan IP versi 4. Nah, si router nanti perlu melakukan tunneling. Tunneling adalah membungkus si paket IP versi 6 tadi dengan header IP versi 4. Jadi ketika keluar dari ini misalkan router A itu. Dari router A keluar ke sini, dia bentuknya udah dalam bentuk IP versi 4 gitu loh. Nah, tapi nanti ketika sampai di router B,
si IP versi 4 readernya dibuka lagi sehingga nanti di sini akan ada paket IP versi 6 di dalam router B ini nanti ada paket IP versi 6. Nah, agar bisa dibaca lagi berarti nanti harus dibuka di sini ada mekanisme untuk membuka tunnel dari IP versi 4 tadi ke IP versi 6. Kemudian nanti di versi 6 di sini misalkan jaringannya versi 6 lagi ya. Jadi nanti dibuka kemudian baru bisa dibaca. Jadi tunneling itu seperti itu. Jadi kayak yang namanya tunnel itu gimana ya? Seperti halnya dibungkus header versi 4. Jadi seperti itu. Untuk tunneling. Jadi dia butuh router. Translation ini juga sama. Ini tetap butuh router. Jadi kalau dual stack nggak harus tambahan router. Tapi kalau di tunneling sama translation ini butuh yang namanya router. Kedua metode tersebut. Mungkin di kalian mungkin ada beberapa yang PA atau TA-nya terkait tunneling translation IP versi 6 mungkin paham di sini bahwa pasti di situ butuh suatu perangkat tambahan itu router untuk terkoneksi ke jaringan IP versi 4. Nah, kalau ini adalah ditranslasikan, jadi di mapping. Jadi misalkan IP versi 6A nanti terkoneksi atau termapping dengan IP versi 4 1 gitu. Nah, itu seperti itu. Ya seperti halnya NAT yang ada di IP versi 4 sih sebenarnya. Kalau NAT di IP versi 4 itu kan yang di mapping sama-sama IP versi 4. Cuman yang di mapping adalah IP private, ini misalkan router. Nah, ini tetap butuh router, jadi translation juga butuh router. Biasanya kalau di IP versi 4, NAT IP versi 4, ini kan dari sini adalah IP private atau jaringan private ke jaringan publik. Gitu kan. Nah, karena IP private biasanya di mapping di sini di router itu nanti di mapping. Misalkan IP private-nya di sini 192.168.1.1 nanti di mapping ke IP publik misalkan 202.143.50.20 misalkan. Nah, di mapping seperti ini. Nah, namanya translasi seperti itu, ada proses mapping. Nah, proses mapping itu nggak harus one-to-one seperti ini. Gitu ya. Many to one bisa, many to many bisa, static, bentuknya static bisa, dinamis juga bisa. Atau bahkan yang di mapping adalah portnya. Contohnya yang tadi port address translation yang sering kita pakai, misalkan di mana di misalkan kalian yang langganan misalkan IndiHome dan sejenisnya itu kan tipikalnya adalah PAT gitu. Ya, jadi yang sering kita pakai adalah tipikalnya NAT-nya itu adalah PAT, Port Address Translation. Jadi di sini hanya butuh satu IP publik di sini di router atau di gateway-nya butuh satu IP publik. Kemudian di belakang sini ada banyak client menggunakan IP private. Seperti yang tadi aku tunjukkan pakai command prompt tadi kan aku menggunakan IP 192.168.1.6 itu kan IP private gitu kan. Nanti di mapping ke IP public oleh si router di sini, router yang aku gunakan di sini. Jadi seperti itu NAT itu. Nah, kalau kasusnya di IP versi 4 dan versi 6 yang di mapping adalah ini bukan IP versi 4 ini, tapi yang di mapping adalah IP versi 6 di mapping ke IP versi 4 gitu. Karena kan kita mau melewatkan IP versi 6 ke jaringan IP versi 4. Kenapa bukan dibalik? Nah, kan yang sekarang yang tersedia kan IP versi 4, bukan IP versi 6. Gitu kan. Jadi yang tersedia sekarang kan IP versi 4. Jadi kan mekanismenya gimana caranya si IP versi 6 itu bisa dilewatkan ke IP versi jaringan IP versi 4. Kan seperti itu gambarannya. Oke, jadi itu adalah beberapa mekanisme yang bisa diterapkan untuk menghubungkan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Ya memang sekilas seperti sederhananya seperti ini, tapi ketika implementasi nyata ya, kalau untuk sebatas lab mungkin nggak masalah, tapi kalau implementasi realnya nggak sebatas semudah itu untuk mengkonversikannya. Kenapa? Karena kan memang ya terkait dengan rule tadi dan kebutuhan yang lain itu hanya masalah rule, belum nanti masalah security dan sebagainya. Otomatis semua rule tadi harus
rombak juga gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya bedanya tunneling sama translation ya. Kemudian kebutuhannya ya antara dual stack, tunneling dan translation itu kebutuhannya beda. Kalau tunneling dan translation pasti butuh router, dan kemudian tunneling dan translation mekanismenya beda. Kalau tunneling dibungkus, IP versi 6 dibungkus menggunakan IP versi 4, jadi seolah-olah itu adalah IP versi 4 gitu. Tapi di dalamnya adalah IP versi 6 sehingga bisa lewat ke jaringan IP versi 4. Sedangkan translation adalah mapping tipenya. Jadi misalkan IP versi 6 satu IP versi 6 di mapping ke satu IP versi 4. Itu metodenya adalah translasi. Jadi ketika keluar dari keluar dari router itu sudah menggunakan IP translasi. Jadi makanya gini, ketika kalian di IP versi 4 ya, ini tapi konsepnya sama. Ketika kalian menggunakan aplikasi untuk mengenali IP address yang kalian gunakan untuk bersambung ke internet. Kenapa IP-nya bukan 192.168.1.x misalkan di tempatku tadi 1.6, tapi mungkin yang dikenali adalah 202.143.50.20 misal gitu. Nah, kenapa yang dikenal itu? Karena yang dikenal ada IP public gitu. Nah, sama di sini nanti ketika kita menggunakan sistem translation tadi atau NAT tadi, yang dikenali di jaringan IP versi 4 yang ya adalah IP address yang digunakan untuk translasi di router tadi yang ada di jaringan IP versi 4 gitu. Nah, terkait dengan mungkin kalau terkait dengan IP private dan public kalau nggak salah kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Peri ya. Jadi mungkin ada yang bingung nggak? Aku tadi bilang IP private dan IP public. Jangan-jangan ada yang masih bingung. Jelas ya bedanya ya IP private dan public. Jadi jangan sampai nanti kalian misalkan desain jaringan gitu, desain jaringan untuk server gitu kan, server yang memang terkoneksi ke internet, kalian gunakan IP private yang nggak akan bisa nyambung gitu. Harus pakai IP public yang kita dapat dari provider. Bisa nyambung, nanti kita menggunakan misalkan mekanisme DNAT. Nah, jadi dibalik ada NAT, NAT itu biasanya gambarannya kayak SNAT, nanti ada balikannya adalah DNAT. Jadi seperti itu. Kalau kita yang SNAT itu mentranslasikan source ke destination. Nah, kalau DNAT sebaliknya mentranslasikan yang dari luar ke dalam. Sehingga yang dari dalam itu bisa mengakses IP yang ada di dalam. Jadi seperti itu. Di dalam router ya. Pembatasnya adalah router. Nah, ini adalah terkait dengan addressing format pada IP versi 6. Jadi terdiri dari 128 bit. Gitu kan. Kemudian format penulisannya adalah seperti ini. Kalau di versi 4 kan pembatasnya adalah titik 192, titik 168, titik dan seterusnya. Nah, kalau di versi 6 itu adalah ini titik 2. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada 4 karakter, tiap ini 4 karakter dibagi dengan titik 2, 4 karakter bagi titik 2, 4 karakter bagi titik 2, dan seterusnya seperti itu sampai 128 bit gitu kan. Nah, satu segmen nih ada 16 bit. Satu segmen 16 bit untuk IP versi 6. Kenapa 16 bit? Ada yang bisa jawab? Ya ini sama halnya kemarin ya di apa ya? MAC address kemarin tak suruh ngitung MAC address. Ada pertanyaan MAC address ada berapa bit? Kemarin ada yang bingung kan, ada yang sekian ya tinggal dihitung aja yang MAC address punya kalian berapa ditulis kemudian dibinakan. Nah itu adalah jumlah bitnya. Begitu ya, kemarin 48 gitu ya kalau misalkan MAC address. Tapi MAC address yang 52 juga ada. Sebenarnya ada juga. Cuman aku belum pernah ketemu juga. Tapi memang ada yang 52. Jadi nggak harus 48. Nah, kalau di sini kan satu segmen 16 bit. Ya kenapa 16 bit? Ya kan di sini hexa juga nih. Makanya di sini ada ABC. Yang ada ABC-nya itu pasti hexa. Jadi kita nggak perlu bingung. Kalau nanti misalkan di suatu addressing atau apapun ketemu ada format A, B, C, D, E, F, berarti itu formatnya adalah hexa gitu kan. Ini yang paling mudah. Nah, kalau hexa berarti satu karakter pasti kan direpresentasikan dengan 4 bit pasti kan.
kita ambil maksimalnya saja. Kita ambil maksimalnya. Maksimalnya berapa? F. Nah, kan. F itu berapa? 15. Nah, F itu 15 ya, jangan 16. Jangan sampai ada yang bilang 16. Meskipun base-nya 16, tapi dia mulainya dari 0. Itu yang sering miss. Jadi mentang-mentang heksa sampai 16 base-nya. Berarti dari berapa sampai berapa? 0 sampai 16, F-nya 16. Bukan, F-nya itu 15. Ya, 0 sampai 15 itu adalah 16. Totalnya adalah 16 nih ya, 16 not, bukan not ya, apa ya. Hitungannya ya 0, 1, 2, 3 sampai 15, nanti hitung aja itu 16. Tapi maksimalnya ada 15. Kalau kita desimalkan 15 bukan 16. Ya, jadi F itu ada 15. Nah, itu direpresentasikan dengan semuanya 1 dengan 4 bit. Otomatis dalam satu segmen ini yang aku kasih tanda merah ini, berarti ini kan 4 kali 4, berarti 16 kan. Di sini direpresentasikan satu segmen dengan 16 bit. Oke, ini ya hubungannya tadi ke sini. Oke, satu. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini contohnya. Contoh dari format IP versi 6 adalah seperti itu. Oke, next ya. Masih sederhana. Nah, ini sebenarnya di IP versi 6 itu kita juga mengenal yang namanya penyederhanaan alamat ya. Jadi kalau di IP versi 4 nggak ada penyederhanaan, tapi kalau IP versi 6 ada penyederhanaan karena memang panjang kan. Jadi kalau ketemu 0 itu bisa dihilangin seperti ini. Nah, ini misalkan formatnya, nah ini biasanya yang depan 0-nya bisa kita hilangin kalau misalkan 0 seperti ini. Tapi nanti akan ada yang lebih simpel lagi. Nah, inilah contohnya misalkan kita punya 01 AB. Berarti nanti 0-nya bisa dihilangin. Tapi kalau 0 di belakang ya nggak bisa. Ya. Jadi 0-nya ini bisa hilang. 0 ini bisa hilang. Jadi 1 AB. Tapi kalau 0 di belakang ya nggak bisa. Contoh lah inilah. 0 di belakang gitu kan. Yang bisa hilang itu adalah yang di depan. Yang di belakang nggak boleh hilang. Karena kalau hilang itu ganti gitu loh. Jatuhnya jadi ganti. Sama halnya kalau kita ngomong desimal ya. Di desimal itu kan angka 02 itu kan dibacanya tetap 2 kan. Nah, ini sama. Itu. Ini sama juga. Jadi kalau di belakang kalau misalkan 020 kan dibacanya 20. Enggak 2, bukan 2. Bukan 2. 0 di belakang ini enggak boleh hilang. Kalau di depan enggak apa-apa hilang. Nah, sama juga di IP versi 6 juga seperti itu. Penyederhanaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini ya bisa menggunakan AB. Tapi kalau misalkan di sini adalah 0A000 ya berarti 0 yang di depan yang hilang. Nah, itu salah satu penyederhanaan, rule-nya seperti itu. Sama dengan desimal juga sama, sebenarnya mirip. Kemudian, nah, ini kalau misalkan kita punya jumlah 0 yang banyak, jadi seperti ini, inilah. Ini ada contohnya. Ini bisa diwakilkan dengan titik 2 ini. Ya, jadi tiga segmen ini bisa diwakilkan dengan seperti ini. Kalau isinya 0 semua. Tapi nggak boleh di 2 segmen, maksudnya di 2 kelompok. Misalkan di depannya ada juga, nggak boleh. Yang depannya harus seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti misalkan jadi 2001, kemudian titik di B8, kemudian titiknya nggak kelihatan ya gimana nih. Ini titik seperti ini lagi, titik 2. Gimana nih? Ya, kelihatan. Oke. Kemudian baru 1, 1, 1, 1, kemudian titik lagi, titik 2 seperti ini lagi. Ini juga di soal biasanya kadang muncul. Ini aku ngasih titiknya agak susah ya. Oke, 200. Nah, ini nggak boleh. Jadi ada 2 ini. Seperti ini nggak boleh. Ya, nggak boleh.
harus cuma salah satu. Biasanya yang diambil yang mana? Yang paling besar. Gitu ya. Jadi yang diambil ada yang paling besar. Jadi kalau seperti ini harus larinya seperti yang ada di contoh ini. Jadi di depannya aja yang hilang. Ini aja yang hilang. Jadi kalau misalkan ini ya, contohnya misalkan DB-nya ini juga 00, misalkan seperti ini, 2001, contoh ya ini. Kemudian titik, aduh ini yang repot ngasih titiknya ini. 0000, ini contoh ya, contoh, ini hanya contoh. Kalau sebenarnya kan nanti di sini kan ada sistem prefix juga, jadi nggak bisa sembarangan depannya kasih 00 itu nggak boleh. Nanti ada sistem prefix yang kita bicarakan di belakangan. Kemudian seperti ini 1, 1, 1, 1. Kemudian ini kan 0 ya, 0-nya 3 ya. 0, 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 0. Ini adalah 0, 200 gitu ya. Nah, ini ketutup. Ini adalah 0, 200. Nah, ini nggak boleh nih dua-duanya jadi seperti ini, nggak boleh. Seperti yang ada di bawah ini nggak boleh. Jadi ini tetap nanti jatuhnya adalah 2001 titik 0 titik 0 kemudian titik 1111 baru di sini karena di sini lebih banyak dibanding yang ini, berarti di sini baru seperti ini. Gitu, baru di belakangnya kemudian jadi 200. Jadi seperti ini ya, nggak boleh yang ini itu jadi yang ini ya, yang ini itu jadi titik 2 juga gini. Ah, titiknya ini ya agak repot. Nah, seperti ini nggak boleh. Seperti halnya yang ada di sini. Ini nggak boleh, terlarang. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini terkait dengan penyederhanaan IP versi 6. Bisa lah ya, gampang lah. Sebenarnya ada cukup aturan, tinggal dipahamin saja. Oke, ada, nah ini. Ada IP versi 6 address type. Nah, jadi di komunikasi di IP versi 6 itu bisa kita kategorikan pertama adalah unicast, kedua multicast, dan anycast. Oke, ada yang tahu nggak apa bedanya unicast, multicast, sama anycast? Ada yang bisa menjelaskan? Unicast dulu deh. Ada yang bisa menjawab? Ada yang paham terkait unicast? Gimana nih kok bertapa semua? Ini Mas Rinaldi nih. Ini kemarin gimana nih? Apa nih? Kalau unicast multicast harusnya kemarin di Pak Peri ada ya. Kalau anycast kan hanya ada di IP versi 6. Ada. Bahkan sama contohnya udah dikasih. Ada kemarin. Apa? Oke, berarti harusnya paham nih. Coba Mas Rinaldi deh. So, kira-kira apa, Mas? Apa bedanya unicast, multicast, sama anycast? Masih mute. Sok jawab aja, salah juga nggak apa-apa. Kan nggak dinilai di sini. Ya, silakan. Kalau unicast, Pak, itu kalau dari pengertiannya sih, apa namanya? Nah itu satu. Kalau unicast dari IPv6 ke alamat IPv6 yang lain. Kalau multicast dari single IPv6 ke beberapa tujuan. Oke. Kalau unicast tadi berapa? Berapa tujuan dari berapa source ke berapa? Satu ke satu. Ya. Oke. Multicast satu ke grup gitu ya. Iya, Pak. Terus anycast? Kalau anycast
Oke, ada yang bisa bantu? Anycast? Mas Iqbal Gausi, coba. Gimana kira-kira? Kalau menurut saya Anycast itu dia itu satu tapi ke beberapa ya ke device yang di sekitarnya gitu Pak. Device sekitarnya, maksudnya device sekitarnya itu gimana? Contohnya apa device sekitarnya? Misalnya dari PC 1 mengirim ke device terdekatnya, tapi beberapa namun tidak semua kayak gitu. Nah, bedanya dengan multicast? Kalau multicast dia kan semuanya, tapi dia broadcast gitu Pak. Broadcast sama multicast beda loh. Ayo. Kalau semua itu broadcast. Ya, itu di versi 4. Kalau multicast itu Kalau Anycast cuma bisa diterima sama Anycast yang lain, Pak. Gimana? Kalau paket yang dikirim pakai Anycast tuh cuma bisa diterima ke alamat Anycast yang lain, Pak. Anycast yang lain. Alamat Anycast itu di mana? Ya di itunya Pak, penerimanya, destination-nya. Destination. Iya, destination. Destination saja. Iya, destination yang punya alamat Anycast-nya, Pak. Oke. Coba Mbak Nurfitriati. Masih mute. Oke, stop. Yang multicast ya Pak? Ya, dari atas juga boleh. Unicast apa, multicast apa, Anycast apa. Tambahin lagi boleh broadcast. Nah, beda lagi kan broadcast. Maaf ya Pak kalau salah. Ya, nggak apa-apa. Kalau- Nggak disuruh push up kok. Kalau Unicast tuh dari 1 ke 1 gitu Pak. Kalau Oke. misalnya multicast dari one to many, jadi banyak gitu. Tapi Banyaknya itu kalau berapa? bisa multi point, bisa beberapa bisa beberapa poin, bisa grup gitu Pak. Kalau banyak itu kan bisa sebagian, maksudnya gimana? Kebanyak itu kan semua itu juga kebanyak. Bedanya apa dengan broadcast apa multicast? Kan multicast itu kan satu kebanyak juga ya. Ya. Sebenarnya one to many sama, broadcast juga one to many, tapi bedanya apa kira-kira? Menurut Mbak Nur, ya nggak masalah, nggak masalah. Kan di sini kita makanya aku tadi bilang diskusi, jangan takut salah. Kalau nge-broadcast ya udah ngirim aja random gitu, misalnya ke semua random gitu. Tapi Ke semua random. mungkin ya Ke semua tapi random. Ayo gimana nih? Kalau random berarti nggak semua. Iya toh. Misalkan nih aku ngirim ke peserta ini random, berarti kalau random kan nggak semua. Kalau semua ya berarti semua dapat. Kalau random kan berarti nggak semua dapat kan. Misalkan tadi Mas Rinaldi aja, Mas Gausi aja, atau Mas Puru atau Mbak Anita gitu kan, itu aku random, nanti siapa yang dapat, misalkan yang dapat 4 tadi gitu. Kalau semua berarti semua dapat gitu, nggak random. Kalau semua bukan random kan berarti. Berarti kalau multicast itu ngirim ke beberapa tapi di grup tertentu gitu kayak Pak. Oke, terus kalau yang broadcast? Kalau broadcast berarti ke semua rata. Semua. Gitu. Oke. Berarti gini ya, kalau aku ngirim broadcast, berarti aku ngirim ke semua, berarti semua peserta dapat nih. Gitu. Kalau aku broadcast ke peserta, semua dapat. Tapi kalau aku multicast, sebagian misalkan ke 8 aja gitu. ya, misalkan kan 4 aja, orang saja, nah itu namanya multicast. Unicast kan satu-satu. Kalau Anycast? Anycast berarti ke poin yang Bapak pilih aja, misalnya ke Mbak Anita aja gitu. Nah, Terus tapi sambil sama, tapi enggak Mbak Anita aja, tapi ke aku juga gitu, ke saya, ke Mbak Anita. Loh, katanya ke Mbak Anita aja. Kenapa jadi ke Mbak Nur? Iya, misalnya Pak. Oke, gini ya. Jadi Anycast itu memang jadi beda ya, kata yang menyamakan broadcast sama Anycast itu berbeda. Broadcast itu ke semua tadi ya. Jadi memang ada di IP versi 4. Kalau Unicast multicast mungkin sama ya, IP versi 4 juga ada. Anycast itu seperti yang dibilang Mas Rinaldi tadi. Jadi terdekat, tapi harus si penerima atau destinasi itu memiliki alamat Anycast. Kalau dia nggak memiliki alamat Anycast nggak bisa. Jadi alamat Anycast-nya itu
destinasi. Contohnya siapa? Biasanya yang mempunyai alamat Anycast itu contohnya router. Router itu bisa disetting alamat Anycast. Digunakan untuk apa? Misalkan digunakan untuk DHCP. Gitu ya. Jadi untuk IP versi 6, misalkan kita mau menggunakan alamat Anycast, dia akan nyari terdekat. Nyari terdekat tapi ada syaratnya juga. Memang yang terdekat biasanya dalam satu network dia. Tapi ada syaratnya, yaitu syaratnya si device tujuan itu harus punya alamat Anycast, address Anycast seperti yang dibilang tadi Mas Rinaldi. Kalau nggak punya alamat Anycast nggak bisa. Gitu. Nah, nanti dari si device yang memiliki alamat Anycast itu nanti bisa di forward kemana, misal kalau untuk routing ya routing, kalau untuk DHCP berarti nanti untuk mendapatkan DHCP. Jadi seperti itu ya. Jadi memang terdekat, tapi harus disetting, syaratnya adalah harus disetting dengan alamat Anycast di device tujuannya. Bukan di shop-nya, tapi di destinasi tujuannya. Jadi seperti itu. Oke, itu ya perbedaannya ya. Unicast, multicast, unicast, multicast, Anycast. Di sini nggak ada broadcast. Ya, nggak ada broadcast. Nah, di IP versi 6, itu ada nanti yang namanya prefix sama interface ID. Nah, ini ya, ada namanya prefix sama interface ID. Nah, di sini kita juga ada yang namanya, nggak kelihatan. Oke, ada yang namanya SLAC, Stateless Address Auto Configuration. Nah, ini nanti kita bahas di belakang, nanti ada. Jadi ada di IP versi 6 itu kita juga mengenal namanya prefix. Nah, nanti di prefix itu sebenarnya bisa dipecah juga nanti. Jadi prefix itu nanti biasanya dipecah. Yang pertama itu adalah prefix root, prefix root untuk routing. Kemudian nanti untuk subnet juga ada. Gitu. Kemudian baru nanti interface ID. Interface ID ini bisa random atau menggunakan protokol UI. Gitu. Nah, nanti kita bahas lah. Tapi di slide ini penjelasan besarnya adalah ada yang namanya prefix, ada yang namanya interface ID, gitu ya. Oke, biasanya jumlahnya memang seperti ini. Prefix itu nanti 64, interface ID itu adalah 64. Nah, nanti ini bisa digenerate random atau pakai UI 64. Jadi seperti itu. Nanti dijelaskan di belakang. Nah, nanti ada yang menarik di slide ini adalah ada nanti istilah SLAC ini. Ya, ada SLAC, kemudian nanti ada prefix, ada istilah prefix, ada istilah interface ID. Oke. Nah, ini sebenarnya slide-nya nggak ada tanda merahnya ini. Ini kemarin sudah aku kasih tanda merah biar gampang. Jadi di tipe IP versi 6, terutama yang di Unicast, itu ada dua jenis, yaitu yang gua tadi yang aku bilang. Global Unicast Address. Ini kalau di IP versi 4 itu mirip dengan yang namanya IP public. Ya, mirip yang dengan namanya IP public. IP public. Jadi gua itu seperti halnya representasi IP public di IP versi 4. Kemudian kalau untuk link lokal, nah ini tadi ya yang LLA yang tadi sebelumnya kan tadi kita bahas tentang terkait link lokal. Nah, link lokal ini biasanya digunakan seperti halnya IP private. Jadi memang digunakan untuk di dalam saja. Jadi kayak jaringan lokal gitu ya, jaringan lokal atau LAN. Jadi di sini makanya sifatnya adalah not routable. Routable ini berarti dia tidak bisa terkoneksi ke jaringan luar. Jadi tidak bisa terkoneksi ke jaringan luar. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi private address yang LLA ya. Jadi range-nya seperti ini, prefix-nya ya. Ini prefix. Jadi penulisan prefix seperti ini /7. Biasanya depannya adalah dengan FC00 atau FDFF sampai to, ini to FDFF /7. Jadi
lokal ya, lokal, unique lokal. Nah, seperti itu. Jadi ada range-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita link lokal tadi, range-nya seperti itu. Nah, nanti di gua juga beda lagi range-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi prefix ya. Ini prefix itu nanti dipecah ya. Aku bilang tadi ada subnet, ada global root atau prefix root tadi yang aku jelaskan. Jadi itu nanti jadi semacam prefix tadi, jadi slash-nya, misalkan /64 kalau di sini. Nah, interface ID ini nanti bisa random. Makanya, nah kalau di gua ini dia global unique. Global unique itu ya unik. Jadi global unique itu memang khusus seperti IP public di internet itu kan unik. Nah, tapi fungsinya memang untuk public dan di sini routable, jadi bisa di-routingkan. Gitu. Oke, lanjut. Apa ini chatnya apa? Nah, gua itu di-assign oleh provider atau ISP. Ya, di-assign oleh provider atau ISP. Ya sama sebenarnya ginilah, logikanya sih sama dengan IP versi 4 terkait gua dan link lokal tadi. Jadi gua itu adalah IP public analoginya di IP versi 4, link lokal itu adalah IP private di IP versi 4. Jadi ketika kita mau menggunakan di IP versi 4 pun, kalau kita mau menggunakan internet, kita harus beli yang namanya IP public gitu kan. IP public itu berbayar, beda dengan kita misalkan menggunakan IP private gitu kan. IP private 192.168 kita mapping di device kita, di server ataupun di komputer ya nggak perlu berbayar karena itu memang khusus diakses ke lokal gitu. Tapi kalau misalkan itu bisa diakses, si server itu bisa diakses ke internet ya berarti perlu namanya IP public. Dapat IP public dari mana? Dari ISP. Gitu. Dari ISP, Internet Service Provider. Sama di sini analoginya gua ini kan tadi sama dengan IP public. Berarti dapatnya dari mana ya? Dari provider. Jadi seperti itu. Nah, ini juga sama subnet ini juga nanti biasanya kita dapat subnet ini dari provider dulu dan nanti bisa kita pecah ke yang lebih kecil subnetnya. Jadi namanya subnetting itu kan memecah network dari satu network yang besar menjadi subnet. Sub itu kan berarti lebih kecil, menjadi network-network yang lebih kecil. Nah, di sini juga sama, mau di EV versi 4 atau 6 juga sama logikanya. Jadi setelah kita dapat, kita beli nih, misalkan kita beli gua dari provider, itu dapat IP public plus biasanya subnetnya, yang subnet itu nanti bisa kita pecah lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada interface ID. Interface ID itu yang nanti ya alamat IP yang ada di device tersebut gitu. Biasanya kan tadi ada 16 ini ya, 16 bit ya. Ada 16 bit. Nah, 16 bit itu bisa dikonfigurasi by random atau bisa juga maksudnya secara random atau bisa juga nanti menggunakan proses OI64. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah yang LLA tadi, link lokal tadi. Ya, ini sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi, memang di slide IP versi 6 ini banyak pengulangan. Jadi lebih banyak pengulangan dari awal sampai akhir itu ada banyak yang dibahas itu mungkin lebih banyak pengulangan. Jadi terkait dengan penjelasan LLA, kemudian yang Go tadi dan sebagainya, gitu kan. LLA intinya dalam satu subnet yang sama, berkomunikasi dengan satu subnet yang sama. Jadi seperti itu, range-nya bisa seperti ini kalau yang LLA, FE 80/10. Oke, seperti itu aja. Nah, ini gua dan LLA, static configuration. Nah, kalau untuk gua untuk menerapkan IP-nya itu seperti ini aja. Jadi IP versi 6 kalau di Cisco ya IP versi 6
address, kemudian IP-nya. Ini adalah IP versi 6 ya, IP versi 6-nya. Kemudian 64 ini adalah prefix-nya. Nah, alamat ini didapat dari mana? Ya, kalau kita ngomong gua ini adalah dari provider. Gitu kan ya. Nah, beda lagi nanti yang LLA tadi. Ini kalau di Windows. Ini kalau di Windows. Nah, kalau di khusus LLA nanti ada tambahan ini. Link lokal. Jadi dia menandakan bahwa si IP tersebut adalah LLA. Nah, ini contohnya tadi depannya adalah ini. Ciri dari LLA ya. Ini seperti itu. Jadi nanti ada ketambahan perintah link lokal ini untuk memberikan flag bahwa si address itu adalah khusus untuk LLA atau di sini adalah perintahnya adalah link lokal. Jadi untuk menambahkan dia adalah LLA. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Dynamic addressing for IP versi 6. Nah, ini dynamic addressing. Sebenarnya di gua dan di LLA juga sama prosedurnya. Nah, ada yang namanya RS atau router solicitation sama router advertisement. Jadi di IP versi 6 yang namanya router advertisement atau RA itu dari router. Ini dari router. Dia ngirim RA itu sebenarnya secara periodik setiap 200 detik. 200 detik. Setiap 200 detik dia ngirim apa? Multicast. Karena nggak ada broadcast di sini. Dia ngirim secara detik. 200 detik secara multicast. Nah, tapi dalam kasus ini, misalkan kita menggunakan stateless, misalkan Slack, si host itu bisa mengirimkan namanya router solicitation ini atau RS. RS itu dikirim dari host menuju ke router. Dari host menuju ke router, RS dikirim. Nah, nanti dari router ke host itu nanti dikirim balik yang namanya RA. Jadi dari router ke host nanti ngirim RA. Nah, ini RA send by router. Host ke router ngirim RS, dari router ke host ngirimnya adalah RA. Ini sebenarnya apa sih? Proses apa sih? Sebenarnya adalah proses untuk mendapatkan IP versi 6 dari router. Jadi untuk mendapatkan IP versi 6 itu ada dua cara. Yang pertama adalah stateful dan stateless dan stateful. SLAAC itu adalah stateless, tadi ada kepanjangan yang tadi yang SLAAC tadi. Jadi dia bukan mendapatkan dari DHCP server. Jadi kalau misalkan ada dua, yang pertama adalah Slack. Kemudian ada nanti fungsi DHCP versi 6. Nah, yang Slack ini adalah fungsi yang ini, yang aku jelaskan tadi. Jadi dia untuk mendapatkan IP address versi 6, dia harus mengirimkan RS, kemudian nanti sama router akan dibalas dengan RA. Kemudian dibalas dengan informasi terkait dengan prefix, kemudian default gateway, DNS, dan sebagainya. Cuman perbedaannya adalah kalau di Slack ini nanti interface ID dia tidak dapat. Di ini dia tidak dapat interface ID. Interface ID nanti dapatnya adalah random atau UI. Tapi kalau dari DHCP versi 6, dia akan mendapatkan full satu IP address 128 bit, 128 bit tadi. Jadi bedanya itu. Jadi dua kondisi ini, Slack dan DHCP versi 6 itu adalah suatu proses untuk mendapatkan IP address versi 6 dari router. Nah, biasanya yang Slack itu kan stateless, kemudian yang DHCP versi 6 itu adalah stateful. Jadi seperti itu. Nah, nanti ke belakang ini sebenarnya penjelasan seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau Slack, metode pertama adalah Slack, nanti si interface ID itu di-generate ini untuk interface ID. Kemudian prefix
prefix itu adalah yang ini, yang depan ini. Ini adalah di provide by RA. RA itu didapat dari router, gitu kan. Nah, bedanya nanti kalau IP versi menggunakan DHCP tadi, DHCP versi 6, ini semua dapat. Jadi prefix kemudian plus interface ID itu didapat dari DHCP versi 6. Itu bedanya. Tapi kalau misalkan menggunakan Slack ini, stateless, ini nanti si interface ID ini didapatkan secara random. Gitu. Atau bisa menggunakan proses W64 itu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang Slack dan stateless DHCP ini sama yang tadi yang aku jelaskan tadi. Nah, ini yang stateful ini. Bedanya adalah yang stateful. Nah, nanti di stateful itu dia mendapatkan IP address full, termasuk tadi adalah interface ID-nya tadi. Kemudian ada default gateway-nya, kemudian DNS server, domain name dan sebagainya. Nah, kalau yang di Slack tadi, yang di SLAAC tadi, si default gateway biasanya adalah router yang memberikan RA tadi. Default-nya seperti itu. Nah, kalau di sini bisa beda, tapi biasanya default gateway-nya itu sama gitu ya. Jadi default gateway itu biasanya memberikan RA tadi. Nah, di sini juga sama. Tapi kalaupun misalkan berbeda, ya nggak masalah. Kalau di SLAAC tadi pasti bahwa si default gateway-nya itu adalah si router yang memberikan memberikan RA tadi. Tapi kalau menggunakan DHCP versi 6, misalkan DHCP-nya tidak ditaruh di router, ada dua service. Yang pertama adalah service DHCP versi 6, kemudian ada router gateway-nya sendiri terpisah. Nah, nanti ini bisa disetting kalau di DHCP versi 6 bahwa si default gateway-nya itu bukan di perangkat si DHCP versi 6-nya. Itu bisa disetting seperti itu. Jadi itu perbedaannya ya. Oke, nah ini yang stateless tadi. Nah, perbedaannya tadi kalau stateless itu ya TLAC, SLAAC itu sebenarnya konsepnya adalah stateless ini. Client must generate its own interface ID dengan random tadi. Nah, randomnya seperti apa dengan ini? W64 proses atau secara random. Oke, ini adalah UI proses. Nah, seperti ini. Oke, jadi di UI proses ini dia melibatkan yang namanya MAC address. Makanya nanti kalau misalkan di laptop kalian coba iseng-iseng searching, sudah ada IP versi 6-nya. Kenapa IP versi 6-nya itu mengandung MAC address? Karena memang biasanya si MAC address itu digunakan sebagai bagian dari UI proses ini. Gitu. Nah, ini kan misalkan kita menggunakan 48 bit yang ada di Mac, nah nanti penggunaan MAC address-nya seperti ini. Jadi nanti bisa disisipkan. Contohnya ini kan 9947 ini kan dari MAC address-nya. Kemudian ini juga dari MAC address-nya dan sebagainya. Ya nanti penyisipannya macam-macam, bisa dibagi dua. Ini kan 48 itu kan bagi dua kan ada 6, ini 12 karakter ya, 12 karakter dibagi dua nih. Nah, misalkan dibagi dua nanti disisipkan. Tapi intinya kalau misalkan menggunakan UI 64 proses ini, dia biasanya melibatkan yang namanya MAC address. Gitu. Ya nanti penyisipannya macam-macam, bisa dibagi dua atau seperti ini, gitu kan, diambil sebagian saja, gitu kan, atau nanti penyisipannya di depan atau full di belakang, atau nanti setengah-setengah, kemudian di depan, kemudian satu lagi di belakang, itu bisa. Jadi tergantung nanti algoritma si UI itu sendiri, UI 64-nya itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau random ya random, namanya juga random kan. Oke.
Nah, ini dynamic untuk LLA. Dynamic LLA juga sama sih sebenarnya sama. Hampir sama dengan yang gua tadi hampir sama. Cuman kan ini memang digunakan di lokal, itu aja. Jadi kalau prosesnya sama. Ya, jadi kalau yang misalkan stateless ya seperti ini tadi. Jadi dapatnya di belakang nanti di random atau pakai EU64 itu. Di depannya hanya dapat prefix. Kalau misalkan menggunakan dynamic tadi, menggunakan yang tipe stateless, berarti nanti dapatnya prefixnya saja. Oke, ini cara ngeceknya aja, show interface gigabit Ethernet. Misalkan dia sudah disetting, IP versi 6-nya nampil di sini. Gitu. Oke, ini cara melihatnya saja. Jadi pakai menggunakan show interface gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, seperti itu. Oke, multicast. Multicast sudah lah ya, sudah bisa dipahami ya. Ini adalah alamat yang digunakan untuk multicast. Ya. Ini untuk yang atas itu untuk node, yang di bawah itu adalah untuk router. Jadi ini alamat multicast-nya di IP versi 6. Oke. Sorry, cited node ini penjelasan yang tadi juga sebenarnya sama. Nah, subnet di IP versi 6. Nah, ini sebenarnya juga sudah ya. Tadi ini kan terkait dengan prefix tadi ya, yang 64 tadi loh, yang /64. Jadi yang namanya prefix 64 itu nanti ada yang namanya global routing prefix atau root prefix tadi yang aku sebutkan, kemudian ada subnet ID-nya. Nah, subnet ID perhitungan subnetnya enggak seperti yang ada di subnetting yang ada di ini ya, apa namanya, di IP versi 4 dihitung jelimet gitu enggak. Tapi di sini lebih tinggal dikasih prefix aja, misalkan dari provider prefixnya sekian. Jadi nanti kalau semakin banyak prefixnya, semakin panjang ya, prefixnya itu semakin panjang, berarti nanti jumlah hostnya itu semakin kecil, tapi jumlah subnetnya semakin besar. Gitu ya, misalkan prefix 48 dibandingkan dengan prefix misalkan 64. Ini contoh ya, misalkan contoh saja misalkan. Nah, 48 dibanding 64, otomatis kalau aku nanya jumlah hostnya yang paling besar yang mana? Jumlah hostnya dalam satu subnet, ya otomatis yang misalkan ini A, ini adalah B. Yang A, itu yang 48, itu jumlah hostnya semakin besar, tapi jumlah subnetnya semakin kecil. Berbeda dengan 64, 64 itu jumlah hostnya semakin sedikit, tapi jumlah subnetnya semakin besar, atau jumlah network yang kecilnya semakin besar. Sebenarnya analogi subnet ini juga sama juga di IP versi 4. Jadi kalau misalkan di IP versi 4 itu kan biasanya ada /8 gitu. Kita bandingkan dengan /24. Ya, misalkan kita bandingkan dengan /24. Nah, kalau di /8 ini, di /8, dia jumlah subnetnya lebih kecil, lebih sedikit, tapi jumlah usernya akan lebih banyak dalam satu subnet. Dalam satu subnet jumlah usernya akan banyak. Berbeda halnya dengan yang /24. Ini kan sebenarnya sama-sama prefix, cuman ini prefix untuk IP versi 4. Nah, semakin besar prefixnya, otomatis jumlah subnetnya semakin banyak, tapi jumlah usernya semakin kecil dalam satu subnet. Ini kan bisa sampai mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu yang 8 ini. Tapi kalau yang 24 ini hanya sekitar 250-an ya, 254 untuk host validnya. Jadi seperti itu. Dari 1 sampai 254 gitu kan. 255 kan untuk broadcast, kemudian 0 kan untuk net ID kalau /24. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi prefix, semakin kecil prefixnya berarti nanti jumlah subnetnya semakin dikit, tapi jumlah host dalam satu subnet itu semakin besar. Nah, sebaliknya kalau semakin kecil semakin besar prefixnya, berarti jumlah subnetnya semakin banyak, tapi jumlah hostnya dalam satu subnet itu semakin kecil. Nah, ini sebenarnya analogi ini empirisnya ya, pembuktian empirisnya bisa dilihat kemarin ya waktu di IP versi 4 subnetting kemarin
ada seperti itu penjelasannya harusnya. Bukti empirisnya. Nah, ini juga sama. Jadi di IP versi 6 juga seperti itu. Jadi semakin besar private-nya, otomatis jumlah subnetnya semakin besar, tapi jumlah hostnya semakin kecil. Oke, seperti itu. Nah, ini penjelasannya barusan tadi tentang subnetting tadi. Oke, subnet allocation. Ini tentang konfigurasi IP address dan subnetnya. Ya, 64 ini prefix itu kan udah termasuk subnet dan ini tadi ya, dan prefix root tadi. Oke, modul practice and quiz. Oke, kita masuk ke slide kedua saja. Yang sekarang banyak teorinya ya, mungkin kurang ini ya, mungkin bikin ngantuk ya. Tapi semoga bisa ini ya, semoga bisa membantu menambah pemahaman. Oke, bentar. Ini adalah slide kedua. Jadi slide pertama tadi terkait dengan IP versi 6. Terkait ICMP. ICMP ini juga sedikit sih, sebenarnya nggak terlalu banyak. ICMP biasanya digunakan untuk apa? Salah satunya ping ya. Di ping itu kan kita menggunakan protokol ICMP. Protokol ICMP itu kan berarti masuknya di layer 3. Gitu ya. Jadi IP kemudian ICMP itu di layer 3 dia masuknya. Nah, di ICMP ketika kita melakukan ping ada 3 hal ini. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah host dapat dicapai atau reachability, kemudian destination or service unreachable, yang sering kalian temukan, kemudian time exit. Nah, jadi kalau unreachable berarti tujuannya nggak ada, alamat tujuannya nggak ada. Kalau reachable ya berarti ini nyambung ya. Kalau yang ini kan nyambung berarti terkoneksi. Nah, kalau yang ini berarti alamat destinasi tidak ada, gitu kan. Nah, kalau time exited ini biasanya terkait dengan nanti hubungannya dengan TTL, time to live-nya. Jadi bisa saja si destinasi itu ada, gitu, bisa saja ada, tapi karena saking jauhnya memakan waktu TTL yang besar, TTL-nya besar sehingga melebihi batas yang ditentukan. Nah, akhirnya dia dianggap time exceeded ini. Jadi waktunya sudah lewat ya, maksudnya lewat dari TTL-nya tadi. Jadi TTL itu biasanya default-nya adalah 128. Jadi semakin jauh tujuannya atau destinasinya, maka si TTL ini akan semakin kecil. Contoh nih, contoh. Oke, aku kasih contoh.
ICMP itu kan digunakan pada tools ping ya. Nah, misalkan aku ping di alamatku sendiri, tadi kan 192.168.1.6. Oke, kita lihat TTL-nya. TTL-nya adalah 128. Karena memang ini hanya mengacu pada alamat sendiri, alamat di device ini sendiri, maka ini ya 128 karena nggak ngelewatin router atau apapun kan. Nah, seperti itu. Tapi misalkan nih aku coba misalkan ke Google. TTL-nya kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Ada yang bisa jawab? Silakan, ada yang bisa jawab? Kira-kira TTL-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Siapa ya? Oke, kita tanyalah. Random, siapa ya? Nah, kita terapkan tadi interface ID, random. Siapa nih? Oke, Rani Versani, Mbak Rani. Halo? Masih di mute. Oke. Kira-kira TTL-nya semakin jauh, semakin kecil, atau semakin besar? TTL-nya kalau menurut saya TTL-nya semakin kecil, Pak, karena alamatnya lebih jauh. Oke, alamatnya lebih jauh. Jadi hopping-nya itu lebih banyak. Jadi nanti TTL itu dikurangin biasanya dengan hopping-nya itu ya. Oke, benar ya. Oke, kita coba aja lah. Kita coba. Oke, kita coba. Oke, TTL-nya 58 ya. Nah, mungkin kalian di Google bisa beda juga TTL-nya, tapi yang jelas nggak mungkin di atas 128, karena 128 ini kan maksimalnya ya. 128 itu maksimal. Jadi kalau kalian ping ke tempat kalian sendiri, IP kalian sendiri, pasti dapatnya 128 gitu. Nah, ini maksimalnya. Jadi kalau semakin jauh, berarti nanti TTL ini akan berkurang. Jadi satu kali hop itu biasanya dikurangin TTL-nya. Misalkan satu kali hop, misalkan jadi 127. Sekian hop berarti ya nanti dikurangin. Berarti ini sekitar melewati berapa router, anggapannya seperti itulah ya. Seperti atau berapa network gitu. Nah, ini mungkin di Google bisa beda-beda. Di kalian, di aku misalkan 58, mungkin di kalian misalkan 117 atau 90, beda-beda. Karena bisa juga yang namanya Google ini kan IP-nya banyak ya. Servernya kan banyak, IP-nya juga banyak. Penempatannya juga beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kondisi jaringan di masing-masing juga beda-beda gitu kan. Terkoneksi menggunakan apa, kemudian di daerah mana, otomatis routingnya juga akan berbeda. Otomatis TTL-nya juga bisa beda. Yang jelas nggak akan sama dengan yang aku punya. Nggak mungkin, bisa berbeda, bisa sama ya, tapi kemungkinan pasti berbeda, nggak harus 58. Tapi konsep dasarnya adalah bahwa ketika kita ping menggunakan ICMP tadi, jika semakin jauh otomatis si TTL itu akan semakin kecil. Nah, yang terjadi tadi yang time exit tadi adalah dia 128 ini udah habis. Karena kalau misalkan sekali lewat itu kan dikurangin satu-satu. Nah, dia melebihi dari 128 ini. Otomatis dia dianggap si destination itu sudah melewatin TTL ini. Jadi makanya pesannya adalah time exit. Jadi seperti itu. Kayak gambarannya seperti itu. Kita balik lagi ke 13. Oke, seperti itu ya perbedaannya. Yang ketiga status ini, host reachability, ya ini tercapai, kemudian destination atau service unreachable berarti alamatnya tidak ditemukan, kemudian tim exceeded tadi adalah terkait dengan TTL tadi. Oke, CMP. Nah ini penjelasannya tadi sih sebenarnya garis besarnya itu. Jadi kalau yang namanya CMP itu kan kita ngirim gitu kan, nanti dibalas echo reply gitu kan.
echo request, echo reply seperti ini. Jadi misalkan ping dari A ke B. Nah, kadang kalau misalkan kita di routing gitu kan, routing itu kadang routing hanya sekali. Misalkan aku ada gambar 2 router seperti ini. Ini misalkan klien gitu ya. Klien A, ini adalah klien B. Jadi ada klien A sama klien B, kemudian ada router 1 sama router 2. Nah, A misalkan router 1 sudah disetting routing, tapi router 2 tidak disetting routing. Gitu. Ketika kita melakukan ping dari A di ping ke B, itu kan melewati router 1, router 2, kemudian B. Nah, kalau kita konsepnya ping, itu kan ada ICMP echo message-nya. Jadi ada request, ada reply, gitu kan. Ada request, ada respon. Responnya adalah reply tadi. Jadi kalau kita hanya setting R1 saja, berarti nanti A, si paket A itu bisa sampai ke B. Tapi ketika B mau ngirim, dia akan mentok di R2 ini. Kenapa? Karena R2 itu tidak tahu networknya si A. Karena kan belum disetting routing. Nah, makanya biasanya pingnya gagal. Jadi konsep-konsep ICMP echo message-nya itu adalah ada echo request, ada echo reply-nya. Jadi kalau misalkan hanya sebatas 1 kali tadi ngirim, berarti dari A ke B, ya lewatnya seperti itu, nyampe, paketnya nyampe, dari A ke B itu nyampe, kalau yang di routing hanya R1. Tapi si B mau merespon atau mereply dari request-nya si A tadi, itu nggak bisa. Karena dia nggak tahu network A itu ada di mana, dia hanya mentok tahu sampai di R2. Jadi penjelasannya seperti itu, ICMP message-nya itu seperti itu. Penggunaannya juga tadi dijelaskan seperti itu di ping tadi. Nah, ini ada yang unreachable tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Nah ini yang time exit, jadi lebih dari TTL, gitu kan. Jadi contoh errornya seperti yang ada di depan. Oke, ini kalau di versi 6 seperti ini ya. Ya sebenarnya kalau ICMP tadi versi 4 sama 6 hampir sama-sama juga sih. Oke, nah ini ada yang menarik, ada namanya NDP, Network Discovery Protocol, ED atau ada yang disebutnya NDP, biasanya nyebutnya NDP sih ya. Nah, NDP ini mirip dengan ARP, kalau di IP versi 4 namanya ARP, gitu ya. Nah, kalau di IP versi 6 namanya adalah NDP ini, Network Discovery Protocol. Gitu, cara kerjanya hampir mirip-mirip dengan ARP. Cuman istilahnya berbeda. Kalau di versi 6 namanya NDP, di IP versi 4 namanya ARP. Oke, champion message itu sama yang tadi yang dijelaskan. Jadi memang banyak pengulangan di sini. Oke, ping dan threshold test. Ping sudah tadi dicoba, paling yang threshold test ya. Threshold test. Kita coba yang threshold. Ping loop, default gateway, ping remote host, threshold. Jadi threshold itu kan digunakan untuk melihat rute yang akan kita gunakan, misalkan dari komputer kita ke Google gitu, servernya Google. Nah itu nanti kita melewati router mana saja atau gateway mana saja. Nah itu tampilannya seperti itu. Contohnya misalkan di sini ya. Di sini itu berarti nanti dari DOS kita ke 402. Jadi ini 402 ini adalah tujuannya. Itu nanti melewati gateway ini. Ini biasanya sih IP gateway yang muncul. Jadi ada gateway pertama, kemudian gateway kedua, gateway ketiga, dan baru sampai ke tujuannya yaitu 402. Gitu ya. Nah, kadang nanti ada tanda apa ya, seperti ini, asterik ini. Biasanya sih apa ya, si balasannya itu nggak nyampe. Biasanya terkena firewall. Jadi tidak semua router itu
memperbolehkan paket-paket traceroute seperti ini. Jadi biasanya kalau Asterix ini meskipun baru sampai nomor 3 ya, jadi misalkan nomor 1 misalkan ada gitu kan, nomor 2 ada, kemudian nomor 3 sudah bintang-bintang seperti ini. Nah, bisa juga bukan karena putus, gitu, bukan karena putus. Jadi kita ke Google, kalau misalkan ini di traceroute ternyata bintang-bintang dibilang keputus, berarti ke Google-nya nggak akan nyambung dong, gitu kan. Itu bukan karena keputus, biasanya adalah karena dia diblok oleh si firewall-nya, untuk paket traceroute-nya itu diblok oleh firewall-nya. Gitu. Jadi di situ nggak akan muncul. Kalau misalkan keputus, berarti ya ke Google-nya nggak akan nyampe. Ya nanti mungkin kalian akan ketemu kasus seperti itu. Misalkan ke server tertentu itu bisa dibuka, tapi ketika di traceroute kenapa tiba-tiba di gateway sekian gitu misalkan, itu nanti muncul asterisk seperti ini. Itu. Jadi penyebabnya biasanya adalah terkait dengan salah satunya ya. Ada banyak, tapi salah satunya adalah terkait dengan firewall. Jadi di firewall-nya itu di filtering. Nah, ini traceroute. Oke, penjelasan traceroute sudah tadi. Oke, modul and quiz. Oke, mungkin kayaknya cukup sih. Ini sebenarnya nggak terlalu berat juga sih yang IP versi 6 sama IP versi 4. Oke, 1,5 jam lebih sudah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini terkait 2 modul tadi atau 2 slide tadi. Jadi itu tadi dari 2 modul ya. Kalau di di LMS-nya itu 2 modul. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang belum bisa dipahami? Bisa kasih jempol kalau bisa dipahami. Oke, paham. Oke, banyak. Yang lain gimana? Bingung atau gimana? Yang ngasih jempol baru 5 nih. Yang lain gimana? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, udah ngangguk paham ya. Mas Haji udah ngangguk. Kemudian geleng-gelengnya itu lapar atau nggak paham nih, Mas Haji? Saya udah chat di chat room, Pak. Oke, di LMS yang lain. Di situ di LMS nanti mungkin kalau ada tambahan di situ ada juga animasi-animasi ya kalau nggak salah ya Pak Ferry ya. Ada animasi-animasi, ada kuis atau latihan yang bisa dikerjakan. Tapi kalau di IP versi 6 sama SMP itu masih ya lebih banyak konsep atau teori sih ya. Jadi kalau prakteknya kalau misalkan setting IP versi 6 ya sama dengan IP versi 4 kemarin yang sudah kita coba gitu kan. Cuman perbedaannya yang kita masukkan adalah format IP versi 6. Kemudian tadi ada gua sama link lokal ya. Kalau untuk khusus link lokal, di flag dengan link lokal, IP versi 6-nya tinggal tambahin di belakangnya link lokal. Tapi kalau misalkan nggak ditambahin juga tetap jalan sih sebenarnya nggak masalah. Tapi nanti flagnya adalah gua gitu. Itu aja sih. Kemudian materi terkait stateless tadi, Slack dan SLAAC dan stateless DHCP itu sama, hampir sama. Cara kerjanya yaitu tadi menggunakan RS dan RA. RS dikirim dari host ke ke router, kemudian dari router akan membalas dengan RA. Isinya nanti salah satu adalah prefix gitu kan, prefix dari si alamat. Kemudian alamat di IP versi 6 itu kan terbagi 2, yaitu prefix dan interface ID. Nah, kalau di yang tipe stateless tadi, si interface ID akan di-create sendiri oleh si klien atau host. Dengan cara apa? Menggunakan EU64 atau random. Nah, kalau yang pakai EU64 tadi kan dia melibatkan alamat MAC address masing-masing host ya, alamat address masing-masing host.
Nah, itu nanti diproses. Ya, prosesnya macam-macam algoritmanya. Ada yang digunakan langsung, nanti ditaruh di belakang, ada yang dibagi dua dulu, nanti setengah-setengah, ya macam-macam. Nanti untuk algoritmanya ada banyak untuk proses, untuk EU64 tadi. Atau benar-benar random. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang stateful berarti menggunakan DHCP versi 6 stateful, berarti nanti IP itu akan dikasih secara full oleh si DHCP server, kayak halnya di DHCP IP versi 4 itu kan seperti itu ya, mirip. Kalau yang di stateful mirip seperti itu. Jadi stateful DHCP versi 6 itu mirip dengan DHCP yang ada di versi 4. Kemudian kalau itu kesimpulannya ya di versi 6, garis besarnya seperti itu. Terus ada pembagian tadi gua sama LLA. Gua itu kalau kita analogikan adalah IP public, LLA itu adalah IP private. Awal lagi ya. Itulah ya garis besarnya yang di slide versi 6 atau terkait dengan IP versi 6. Kalau ICMP tadi ya terkait tadi ya, jadi ICMP kan implementasinya contohnya adalah di ping tadi, dia kan di layer 3 ya, network ya, protokol ICMP itu. Nah, secara garis besar message-nya ada 3 tadi, yaitu reachability atau maksudnya bisa dijangkau, unreachable tidak bisa terjangkau karena alamatnya tidak ditemukan. Yang ketiga adalah time exit atau time yang basisnya adalah TTL tadi. Jadi si paket itu dikirim, ICMP request-nya tadi dikirim, belum mendapatkan ICMP reply sampai TTL-nya habis. Nah, TTL tadi juga sudah dijawab ya, sudah dijelaskan sama Mbak Rani tadi ya. Jadi TTL itu semakin jauh si destinasinya, otomatis TTL-nya akan semakin kecil. Nah, nanti bisa kalian coba seperti yang aku coba tadi menggunakan command prompt tadi. Jadi ping saja ya IP kalian masing-masing. Itu biasanya default-nya maksimal adalah 128 TTL-nya. Kemudian nanti ping aja di luar, misalkan Facebook, Google, atau apapun itu pasti akan lebih kecil. Gitu. Pembuktiannya empiris seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya hal lain, Pak. Terkait apa? Yang modul 4 sampai 7 kuisnya udah ditutup atau kuis ya? Saya nggak kebuka. Yang modul 4 sampai 7. Yang modul ini kemarin dibuka, udah ini ya, udah dibuka ya? Ya Pak, kemarin. Ya. Yang 1 sampai 3 udah kebuka belum kemarin? 1, 3, 4, 7. Siapa? Mas siapa tadi yang nanya? Yang saya 47 belum kebuka. Mas siapa? Yang sudah? Namanya siapa? Randy, Pak. Sudah WA saya belum? Karena kemarin sudah ada beberapa saya bukakan kembali. Saya bukakan gitu ya. WA saja nanti namanya siapa, kemudian nomor ID-nya berapa, nanti biar saya aktifkan. Oh iya Pak. Baik Pak. Yang 47 terus 7 berikutnya juga sudah diaktifkan Pak. Oke, siap. Ya nanti silakan dikerjakan ya. Nanti dikerjakan. Kemudian nanti akan ada final exam. Final examnya masih lama atau kapan ya, lupa ya. Nanti ada final exam sama PTA ya, PTSA. PTSA itu nanti full praktek juga. Jadi nanti kalian yang bekerja nanti dihidupkan kameranya, kemudian nanti kalian kerjakan masing-masing seperti itu. Jadi kalau pas ujian nanti tidak ada proses training, maksudnya proses training seperti ini. Instrukturnya memberi materi enggak, tapi nanti pas di proses final exam sama PTSA itu nanti si peserta nanti akan mengerjakan di bawah pengawasan online oleh instruktur dan admin kelas tadi. Oke, jadi seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kayaknya ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin ada tambahan dari Mbak Anita? Informasi tambahan?
Atau Pak Peri ada tambahan, informasi tambahan dari Pak Peri atau Nggak Mbak ada Anita? Pak, paling yang telat-telat gabung exam langsung join saya Pak, kabari saya WA privat aja. Jadi saya bantu bukakan. Kemarin sudah ada 3 atau 4 yang sudah saya bukakan dan sudah berlangsung juga ujian. Oke, siap. Nah, seperti itu ya informasinya ya. Oke, kalau nggak ada informasi tambahan, nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tugas examnya dikerjakan. Kemudian nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi di ini ya, di grup ya, di grup terutama terkait exam. Kalau terkait materi mungkin di pertemuan saja secara online diskusi seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.